Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita kristalisasi masih di kitab Yehezkiel. Ini sudah tema yang kelima. Kita ambil tema ini dari nubuat melawan gunung-gunung Israel. Itu judul yang diberikan oleh LAI di pasal yang ke-6. Ya, kita coba dulu lihat apa nubuatnya dan apa juga maknanya gunung-gunung ini. Tentu bukan gunung-gunung jasmani yang dimaksud di sini, karena dalam bahasa nubuatan Yehezkiel ini banyak yang pakai bahasa simbolik begitu ya. Bahkan tindakan simbolik juga ini ada banyak yang dilakukan oleh Nabi Yehezkiel. Jadi gunung-gunung itu orang tentunya, tapi siapa? Kalau kita lihat di Mazmur itu, di seluruh Alkitab sebenarnya, Perjanjian Lama, itu dikatakan, aku memandang, aku melihat kepada gunung-gunung, dari mana pertolonganku. Jadi ada kebiasaan orang Israel ini suka mengandalkan pemimpin-pemimpin yang pemimpin bangsa-bangsa begitu ya. Misalnya dalam zaman ini juga Sedekia itu dia coba meminta pemimpin di Mesir, Firaun ya, minta pertolongan. Tapi di Mazmur itu dibilang, aku memandang kepada gunung-gunung para pemimpin dan dari mana pertolonganku. Terus jawabannya di situ, pertolonganku adalah dari Tuhan. Jadi gunung-gunung ini yang dimaksud adalah para pemimpin, orang-orang yang memiliki kekuatan, memiliki jabatan dan sebagainya di situ ya. Nah, ini nubuat melawan gunung-gunung Israel itu artinya suatu teguran dari suara kenabian Yehezkiel kepada para pemimpin khusus ini ya, para pemimpin daripada Israel. Itu khususnya sebenarnya bukan Israel secara keseluruhan, karena kerajaan utara itu sebenarnya sudah dibuang tahun 722 sebelum Masehi, dan baru kerajaan Yehudanya ini 586 sebelum Masehi. Jadi sebenarnya ini nubuat Yehezkiel seperti kita tahu khusus ditujukan kepada kerajaan Yehuda. Sebelum kerajaan Yehuda itu runtuh ya di zaman Raja Sedekia. Jadi nubuat ini dikatakan ada 3 ini nubuatnya. Yang pertama, poin-poinnya aja ya, saya bacakan ini pasal 6 ini poin-poinnya aja, nubuat suara kenabian ini. Dikatakan di sini ayat yang ketiga, sungguh bagian bawah itu, aku akan mendatangkan perang atasmu dan aku akan membinasakan bukit-bukit pengorbananmu. Jadi kepada para pemimpin Israel itu Tuhan bilang melalui Yehezkiel itu bahwa aku akan mendatangkan perang. Ya. Kemudian sekaligus aku akan membinasakan bukit-bukit pengorbananmu. Nah, ini berarti penyembahan berhalanya ini. Karena para pemimpin inilah yang menjadi motornya lah untuk melakukan penyembahan berhala. Sama seperti kerajaan utara itu Jerobeam bin Nebat, dialah yang memulai suatu tindakan membuat 2 anak lembu itu, diantara satu di Dan, satu di Betel. Nah, akhirnya seluruh Israel, kerajaan utaranya ikut menyembah berhala. Jadi memang mengenai penyembahan berhala ini para pemimpinnya ini yang biasanya yang memulai, yang ya karena dia kan punya kekuatan, dia punya posisi, dia punya pengaruh, dia punya macam-macam lah ya. Jadi para pemimpin ini sebenarnya yang harus dimintai pertanggungan jawab terutama ya, bukan berarti nanti rakyat enggak dimintai tanggung jawab, bukan, tapi para pemimpinnya dulu. Ya, karena sebenarnya nanti kalau kita lihat gereja pecah itu para pemimpinnya itu, ya bukan jemaatnya yang awalnya ya. Jadi nanti kita lihat. Jadi inilah nubuat yang pertama. Aku akan mendatangkan perang atasmu dan aku akan membinasakan bukit-bukit pengorbananmu. Jadi karena berhalanya itulah, karena penyembahan berhalanya itulah, maka dinubuatkan aku akan datangkan perang, kata Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua ayat 8. Tetapi sebagian sisanya, the remnant kalau istilahnya itu ada the remnant teologi, itu artinya teologi sisa. Karena memang hanya sisanya daripada Israel itu yang akan nanti diselamatkan. Tetapi sebagian, yaitu yang terluput dari pedang, dari perang ini, akan kutinggalkan hidup di antara bangsa-bangsa. Ya, artinya dia dibuang juga, yang sisanya ini dibuang juga, yang hanya didisiplin juga. Dalam pembuangan itu kan disiplin ya,
hancurnya kerajaan Yehuda dan dibuang ke Babel 70 tahun. Nah, nanti ada sisanya yang balik. Itulah yang kalau dalam Ezra Nehemia itu kitab itu ada rombongan Zerubabel sekitar 50.000 aja, ada bangun bait suci, ada rombongan Ezra, ada rombongan juga Nehemia bangun tembok. Ya, sedikit sekali sisa. Sebagian ini berarti sedikit ya. Jangan kita ini sangat minoritas sekali. Ya, sedikit. Nah, dikatakan sebagian ini setelah dia mengalami disiplin, maka ya jumlah dikatakan di sana di tengah-tengah bangsa-bangsa ya, bahkan dalam kondisi mereka disiplin, kemana mereka dibawa tertawan, orang-orang yang terluput di antara kamu akan mengingat kepadaku tatkala aku mengembalikan hati mereka. Artinya setelah mereka dibuang yang sebagian ini, orang pilihan Tuhan yang sebagian ini ya, ketika mereka sedang didisiplin di tengah-tengah bangsa-bangsa, terhambur begitu, nah mereka diberi hati oleh Tuhan. Ini kasih karunia juga. Tuhan berikan hati sehingga mereka itu jadi ingat Tuhan. Jadi ingat dia kembali kepada Tuhan ya. Dia tidak lagi melihat kepada berhala-berhala, bahkan dikatakan mereka sendiri akan merasa mual melihat kejahatan yang mereka lakukan. Bertobatlah istilahnya. Ini seperti anak yang hilang itu, kalau suruh lihat di Lukas 15. Dia itu ketika dia minta sama bapaknya, "Bapak, aku minta bagian warisan yang menjadi milikku." Ya, itu dia mengucapkan itu seolah-olah dalam kondisi tidak sadar. Ya. Dia minta itu, saya mau pergi keluar ke negeri jauh, dia menghamburkan uangnya itu semua dengan pelacur-pelacur apa semuanya. Nah, itu dalam Alkitab mengatakan dia dalam kondisi tidak menyadari ya. Karena setelah dia masuk ke kandang babi, kita tahu ya, itu ceritanya itu Lukas 15. Ini si anak hilang ini masuk dia ke kandang, habis hartanya dan dia akhirnya bekerja di kandang babi dan dia ingin makan makanan babi itu ya, karena dia kelaparan di sana. Barulah dia, Alkitab di Lukas 15 kalau saudara baca itu di situ, lalu ia menyadari keadaannya. Si anak hilang ini baru dia sadar, loh, di rumah bapakku banyak sekali makanan ya, berlimpah ya. Aku di sini masih kelaparan katanya. Jadi dikatakan lalu ia menyadari keadaannya, seolah-olah itu kalau bahasa Inggris ada salah satu terjemahan itu, he was beside himself. Seolah-olah si anak hilang ini tadinya dia seolah-olah dia berada di samping dirinya. Enggak, bukan dia itu yang membuat dia minta sama bapaknya warisan, akhirnya dia foya-foya itu seolah-olah bukan dia. Kemudian Tuhan menyadarkan dia dan dia kembali kepada dirinya. Dia sadar, betapa banyaknya makanan di rumah bapakku ya. Itulah yang membuat dia kembali akhirnya kepada bapaknya, bertobat dia. Jadi orang yang bertobat itu sebenarnya diberi hati untuk menyadari keadaannya. Ini karena persoalannya ini sebenarnya nanti kalau kita lihat ya, persoalan manusia atau orang Kristen lah ya. Ini kan ini perumpamaan Lukas 15 itu anak itu, statusnya sudah jelas dia anak. Dan ketika dia pergi ke negeri jauh, berfoya-foya dengan pelacur, statusnya nggak berubah. Dia tetap anak, hanya yang hilang. Gitu. Nanti kita lihat yang bungsu, yang sulung itu juga anak yang hilang juga ya. Tapi di rumah bapaknya, kalau yang ini hilangnya di negeri jauh. Jadi, statusnya tetap sama. Jadi, masalah orang Kristen itu umumnya, ya bukan umumnya, sebenarnya memang inilah ya. Nggak menyadari keadaannya. Contohnya lah gereja di Laodikia itu. Ngomongnya apa? Gereja Laodikia itu. Orang Kristen itu, karena namanya juga gereja. Dia bilang aku kaya, aku tidak kekurangan apa-apa. Ya, aku memperkaya diriku. Kira-kira begitulah istilahnya ya. Itulah yang dia sadari bahwa dirinya tuh kayak begitu. Tapi firman Tuhan bilang, enggak, bukan begitu keadaanmu yang sebenarnya. Keadaanmu itulah engkau miskin, buta, melarat, telanjang. Itulah keadaanmu yang sebenarnya. Cuma engkau nggak melihat. Engkau nggak menyadari. Soal kayak anak yang hilang tuh. He was beside himself. Jadi dia ada di luar dirinya. Jadi karenanya dia berilusi ya. Berilusi dia. Membayangkan bahwa dia itu seorang yang kaya. Tidak kekurangan apa-apa. Memperkayakan dirinya. Ini gereja di Laodikia ini ya. Yang tipe kalau gereja akhir zaman ada model-model yang begini nih. Jadi persoalannya,
Yang sebagian ini disadarkan oleh Tuhan. Dikatakan di sini, kamu akan mengingat kepadaku tatkala aku mengembalikan hati mereka. Tadinya seolah-olah nggak punya hati ya, nggak punya pikiran, nggak punya perasaan, nggak punya macam-macam, nggak punya kesadaran. Setelah ini mendapat kasih karunia dia yang sebagian itu, dikasih kesadaran. Akhirnya dia mengingat kepada Tuhan. Bahkan dia mual dengan dosa-dosanya yang lalu itu. Ya, ini orang yang sebagian yang dipilih Tuhan bukan yang nggak berdosa, dia berdosa juga, cuma diberikan kasih karunia untuk bertobat, untuk mengingat keadaannya, untuk kembali kepada dirinya sendiri. Ya, yang kedua nubuatnya ya. Kemudian yang ketiga ini sebenarnya ini yang 3 kali Tuhan mengatakan maksud Tuhan melakukan ini. Dikatakan di ayat yang ke-7 ya. Kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Yahweh aja gitu. Kemudian ayat 10. Untuk yang sebagian ini juga, mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Seolah-olah perbuatan Tuhan itu, tindakan Tuhan itu tujuannya satu. Aku mau memperkenalkan diriku. Akulah Yahweh, Elohimmu, Tuhanmu, ya. Engkau umatku. Nanti saya kaitkan ini sesuai dengan perjanjian lama itu antara Yahweh dengan Israel. Yang bagian ketiga ayat 14 ditutup juga begini. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi tindakan Tuhan baik kepada para pemimpin gunung-gunung Israel ini yang akan mendatangkan perang, ya pedang ya, perang juga ya, dan membinasakan bukit pengorbanan, tujuannya satu itu. Supaya mereka tahu, akulah Yahweh. Kepada orang yang sebagian ini juga, yang dipilih ini, yang mendapat kasih karunia untuk bertobat. Ya. Dikatakan di sini, aku akan kembalikan hati mereka. Ya, mereka akan sadar siapa dirinya, apa yang mereka perbuat, mereka yang bertobat. Tujuannya satu juga, supaya mereka tahu, akulah Tuhan, Yahweh, ya. Kemudian kesimpulannya juga di sini di bagian ayat terakhir itu tetap itu ayat 14 supaya mereka mengetahui bahwa akulah Yahweh. Nah, mari kita melihat dulu sedikit mengulang perjanjian lama itu. Apa itu? Di Keluaran 19 Keluaran 19 dan Keluaran 20. Kita enggak usah baca itu ya. Saudara silakan baca sendiri Keluaran 19 dan Keluaran 20 itu semua itu. Di situ tuh Israel dibawa keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa, diarahkan ke Gunung Sinai karena Tuhan mau bikin perjanjian di situ. Di situ perjanjiannya, aku akan menjadi Tuhan, ya. Engkau menjadi umatku. Ada 3 lah intinya kalau bilang, engkau menjadi umat kesayanganku, engkau menjadi bangsa yang kudus, engkau menjadi raja-raja dan imam-imam. Kalau dirinci, tapi intinya di atas, aku akan menjadi Yahweh Elohimmu dan engkau menjadi umatku. Yahweh ini bisa dirinci lagi. Yahweh Jireh yang mencukupi. Yahweh Nisi, panji-panji. Yahweh Shalom, damai sejahtera. Yahweh Rafa, menyembuhkan dan sebagainya. Ini perjanjian sakral sekali. Bahwa Tuhan mau menjadi Yahweh, menjadi Tuhan Elohimnya Israel. Ini Israel menjadi bangsa yang kudus. Maka dikasih hukum Taurat. Ya, supaya dipisahkan dia. Kudus itu artinya terpisah dari bangsa-bangsa ya. Hukum Taurat itu ada peraturan mengenai baju cucinya, peraturan imam-imamnya dan umatnya, peraturan semuanya kehidupan sehari-hari Israel pun ada aturan-aturannya itu. Supaya itu jadi jangan fokus seolah-olah Tuhan menyusahkan Israel dengan kalau orang Yahudi itu bikin para pemimpinnya itu 613 aturan. Bukan Tuhan menyusahkan bangsa Israel dengan aturan-aturan Taurat, bukan gitu. Tapi tujuannya karena engkau kan aku Tuhan Elohimmu, engkau umatku, dan karena aku kudus, engkau harus kudus. Kudus itu terpisah, jangan ikutin aturan bangsa-bangsa. Ya, engkau kudus harus ikutin aturanku. Ya, itu kudus artinya dipisahkan. Nah, jadi inilah Tuhan selalu kalau dia menegur atau melakukan tindakan, dia mengingat kepada perjanjiannya yang lama, perjanjian antara Israel dengan Yahweh itu, ya, karena Tuhan kita itu Tuhan perjanjian, dia selalu ingat itu akan perjanjiannya, ya. Nah, oke. Saya rasa ini kita sudah bisa langsung coba masuk ke dalam aplikasi, karena nubuatnya seperti ini, ya.
bahwa kau para pemimpin gunung-gunung Israel, aku akan datangkan perang atasmu, ya. Karena berhala-berhalamu itu menghancurkan membinasakan bukit-bukit pengorbananmu. Itu nomor satu. Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Yahweh Elohimmu, engkau umat. Artinya supaya engkau ingatlah perjanjian di antara kita, kira-kira begitu ya. Yang sebagian ini juga, aku akan berikan hati kesadaran. Aku akan mengembalikan engkau ke dalam hatimu, ya, pada kesadaranmu. Artinya, aku memberi kasih karunia engkau untuk bertobat, kira-kira begitulah. Karena untuk bertobat itu, untuk menyadari keadaan itu pun kasih karunia. Bahkan itu yang menurut saya itu besar sekali. Kalau hanya orang disembuhkan sakitnya, ya itu mujizat juga kalau emang betul itu disembuhkan karena kuasa Tuhan. Tapi itu kan tubuh, ya toh mati juga. Ya, kalau orang misalnya bisnisnya hancur, disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan, itu pun mujizat. Saya nggak bilang itu nggak berkat Tuhan. Tapi kan emangnya harta itu kan dibawa kalau mati orangnya, kan enggak. Jadi hanya sementara aja mujizat-mujizat itu. Tapi yang mujizat yang benar-benar yang akan membawa dia ke dalam kekekalan, itu hati yang berubah, batin yang berubah, yang sadar, oh engkau tuh sebenarnya miskin, buta, telanjang, melarat. Terus akhirnya dia berubah. Dan Tuhan kasih solusi, kayak gereja Laodikia tuh dikasih solusi, beli emas daripada aku supaya engkau kaya. Emas itu karakter Kristus, ya. Aku beli minyak ini, oles matamu biar engkau melihat. Minyak itu Roh Kudus, ya. Engkau pakaian, karena engkau telanjang, pakaian putih itu perbuatan yang benar dari orang-orang kudus, kebenaran orang-orang kudus itu. Oh, itu kekal efeknya. Makanya saya bilang mujizat terbesar yang mungkin kita alami, dan itu kasih karunia. Ingat ya. Tuhan nggak berikan itu kepada semua, karena dalam dunia kekristenan banyak yang dipanggil, nanti sedikit yang dipilih. Nanti sebentar aplikasi ya. Dan itu mujizat bertobat itu, atau mendapat kasih karunia untuk sadar keadaan diri kita, itu luar biasa ya. Banyak orang Kristen kalau di dalam dunia kekristenan nih, coba kalau dia datang ke kebaktian minggu lah, datang ke gedung denominasi ya. Coba apa yang mereka cari? Coba tanya, disurvei kan dulu. 100 secara acak, 100 orang yang datang tiap hari minggu itu. Apa sih yang mereka cari ke sana? Berkat Tuhan kan umumnya. Nggak bisa dibohongin. Bahkan para pemimpinnya apa semuanya itu berkat juga. Oh, ngomongnya begitu kok. Apa-apa berkat, cuman dikasih syarat. Ya bayar per bulan dulu. Dasar ini, makanya gunung-gunung ini akan didatangkan perang ini. Orang-orang ini nipu aja kerjanya. Bawa dong perpuluhannya, ada buah sulungnya lagi ya, ada ikutin dong aturannya organisasi di sini, bagaimana begini begitu. Supaya apa? Supaya kau diberkati. Tapi dengan pengertian berkatnya ya itu. Kalau nggak kesembuhan ya bisnis lancar, ya nggak banyak masalah, ya semuanya lah yang begitu-begitu. Bukan berkat dalam hati berubah, diberikan hati yang baru, diberikan kesadaran sehingga kita sadar diri kita tuh, oh begini tuh, saya rupanya miskin, buta, telanjang, dan Tuhan kasih solusi. Dan ini akan kubawa dalam kekekalan. Ketika kita mati menghadap Tuhan, itu yang dibawa hati kita itu, kondisi kita, bukan harta benda, jabatan, uang. Jadi kita dibawa 1 kali 2 meter kok, kita semuanya akan sampai ke situ juga, dikubur, habis binasa tubuh kita di situ. Apa yang masih ada dalam diri kita? Iya, roh kita lah, ya. Nah, kondisi roh kita inilah, ini dia batin kita ini nih, yang berefek lah, ya. Saya nggak bilang nggak perlu lah makan minum pakaian. Tuhan Yesus juga ngajarin kok dalam doa Bapa kami, berikan kami makanan minum yang sehari-hari secukupnya. Tapi bukan itu fokusnya. Kita bilang kerajaan sorga itu bukan soal makan minum pakaian, bukan soal itu. Tapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, sukacita, Roh Kudus, soal batinia. Nah, coba saya masuk dulu aplikasi ini. Perjanjian Lama memang berkatnya itu berkat jasmani. Itu memang berkat untuk Israel, ya. Tapi kalau perjanjian baru yang diikat antara El Elyon dengan kita, umat Tuhan, yang di perantara Yesus itu, di malam terakhir itu Yesus tuh bikin perjanjian. Banyak orang nggak sadar itu, ya. Ketika Yesus itu merayakan Paskah di malam terakhir, sudah baca di Matius 25 kalau nggak salah, atau 26, 25 ya.
Yesus sebagai orang Yahudi, dia dia menggenapi ya Paskah. Dia bukan menghancurkan perjanjian lama atau merombak hukum Taurat, enggak, digenapi. Karena hukum Taurat itu hanya simbol saja, anak domba itu. Yesuslah anak domba kita. Dia bilang, dia rayakan dulu Paskah seperti biasa orang Yahudi. Kemudian tiba-tiba di tengah perayaan itu Tuhan Yesus langsung ambil roti. Inilah tubuhku, simbolik itu ya. Makanlah. Inilah cawan ya, darah perjanjian. Di situ dibilang Matius suruh baca itu, darah perjanjian. Perjanjian apa? Bukan perjanjian lama, perjanjian baru yang akan kubuat ini. Lakukan ini katanya supaya kau boleh mengingat aku, kata Tuhan Yesus ya. Nah, perjanjian baru itu intinya kalau kita bedain dengan lama ini ya. Nggak usah kita baca dulu, Yeremia 31 ayat 31 itu ada. Kalau sudah baca di Ibrani 8 boleh ya. Itu intinya yang ini jasmani, yang ini spiritual. Makanya Efesus 1 ayat 3 itu berkat itu ke segala berkat rohani. Banyak sekali berkat rohani itu. Kalau saudara lihat, itu pengalaman kita dengan Tuhan secara batiniah, itulah dia berkat rohani. Salah satu yang paling menurut saya yang harus ya betul-betul kita minta lah kasih karunia Tuhan, itu yang berkat pertobatan itu. Kalau orang udah merasa diri aku kaya, dia merasa semua baik-baik aja kok. Dalam kekristenan tuh banyak tuh orang ngomong, kita diberkati Tuhan, baik-baik aja. Tahu nggak saudaraku, dunia kekristenan sebentar akan dihakimi oleh Tuhan. Perang akan datang ya. Ya tentu bukan perang jasmani. Ya akan datang itu. Kalau saudara, saya baca 2 Timotius 3 itu ya. Atau Wahyu ini ya, atau Wahyu pasal 17, 18 itu. Itu siapa itu perempuan pelacur itu yang Babel itu? Coba dulu ya, atau saya coba dulu sebentar, yang kesini dulu sebentar ya. Supaya tahu dulu siapa dunia kekristenan ya. Jangan nanti kita merasa aku kayak orang gereja Laodikia itu. Aku kaya, aku memperkayakan diriku, aku nggak kekurangan apa-apa. Tuh Tuhan bilang enggak. Engkau nggak menyadari keadaanmu, engkau tuh buta, malang, miskin, telanjang. Dan Tuhan kasih solusi. Dan solusi ini diuntukkan bagi sebagian yang mendapat kasih karunia itu. Mari kita lihat dulu lah ya. Kita ulangin dulu terus. Ini karena ini Wahyu 17 ini penting ini dibacakan dalam kekristenan. Karena banyak para kalau sudah lihat di YouTube itu orang ngomong Babel itu ya Amerika lah, Babel itu ya sistem yang begini-begini dunia. Nggak pernah ada yang bilang Babel itu adalah dunia kekristenan. Saya belum tahu tuh, jarang tuh saya lihat itu. Saudara lihat nggak di Alkitab ini? Jelas itu. Coba dulu ya kita baca beberapa hal aja untuk membuktikan siapa dia ini. Pelacur yang dibilang ini perempuan ya. Di pasal 17 itu ya. Saya ulangin lagi lah. Supaya sadar kita itu karena kunci. Kalau udah nggak sadar ya, he was beside himself, itu kayak anak hilang ya, bagaimana mau ada pertobatan? Bagaimana mau ada pemulihan kalau nggak sadar? Kan orang dipulihkan tuh kalau dia sadar. Misalnya orang datang ke dokter, kenapa? Karena dia sadar dia sakit. Baru dia datang ke dokter untuk disembuhkan, dianalisis dulu sakitmu tuh ini, obatnya ini, kan gitu. Tapi kalau orang nggak sadar, ya ada memang katanya beberapa penyakit yang nggak punya gejala, jadi membuat orang itu nggak sadar, atau mati aja. Katanya itu salah satu penyakit jantung. Makanya orang yang jantung ada yang sedang khotbah, ada yang sedang ketawa-ketawa, sekut mati gitu ya. Ada yang sedang belajar, bluk mati gitu. Banyak anak tuh, hamba Tuhan juga ada yang begitu. Yang dibilang hamba Tuhan. Itu karena apa? Nggak sadar. Nggak ada gejala memang itu. Beberapa kasus ya, saya bukan dokter lah. Pokoknya itu katanya begitu ya. Ini makanya bahaya nih kalau orang nggak sadar siapa dirinya. Nggak sadar dunia kekristenan itu siapa. Nih saya buka ini ya. Supaya saudara tahu siapa itu dunia kekristenan itu. Coba perhatikan di sini. Ini dikatakan, coba saja kita. Ada perempuan di sini namanya pelacur besar. Ya, pelacur lah ya. Saudara tahu lah kalau pelacur itu pastilah menerima benih dari laki-laki banyak. Ya, bukan hanya dari suaminya, perjinan ya. Tentu ada dari laki-laki lain begitu. Kayak asbak itu menerima rokok ya, macam sekali jadi macam rokok. Nah, dunia kekristenan itu pelacur. Kenapa? Karena menerima bukan hanya ajaran firman Tuhan, tapi ajaran Jezebel yang merampas otoritas ajaran Bileam yang dagang itu. Dunia kekristenan penuh perdagangan pada umumnya. Kemudian ajaran Nikolaus yang menaklukkan kaum awam. Para pemimpin ini, gunung-gunung ini menaklukkan dengan ajaran
tudung rohani lah, dan penaklukan diri lah, yang palsu-palsu. Ya, jadi pelacur dunia kekristenan itu. Perempuan ya, kalau perempuan ingat ya, kalau Adam itu simbol dari Kristus, maka mempelainya perempuan itu simbol daripada gereja ya. Pelacur ya. Kemudian ini perempuan ini sedang di padang gurun. Padang gurun selalu simbol. Ini ingat ya, bahasa kita itu bahasa simbol. Ya. Dia nggak beneran dia bahasanya. Di padang gurun, ya. Di padang gurun ini artinya dia si dunia kekristenan sedang dalam disiplin ini, ya. Kemudian ayat 3, perempuan ini, pelacur ini duduk di atas ekor binatang. Ya, artinya binatang apa? Bukan binatang jasmani. Nah, binatang ini simbol dari sistem pemerintahan manusia. Jadi dunia kekristenan ini kemasukan sistem pemerintahan manusia. Mulai dari, karena dia para pemimpin ini kan di Kisah Rasul 20 itu mau bangkit, dia menarik murid-murid kepada dirinya. Para pemimpin ini yang melakukan dosa menarik murid kepada dirinya, ya, menguat ajaran Jebel, Bileam, Nikolaus, ya. Makanya denominasi itu ya ada yang disebut sesuai dengan nama pemimpinnya, Lutheran, Calvin, Simon Mennonite, ya, ada juga John Wesley, Wesleyan, semua memang ditarik. Setiap jemaat itu akan dikontrol, dikuasai oleh para pemimpinnya. Yang kau harus saja mendengar aku, belajar teologiku, belajar ini. Jadi dia nggak bisa lagi kemana-mana. Ya, dijerat oleh para pemimpin ini ya. Sistem pemerintahan manusia itu hierarki, itu juga itu. Ya masuk itu kalau nanti kita sudah bahas itu sebentar. Gak usah lah dulu ya, mengenai Ignatius itu yang 117 Masehi, dia yang memasukkan pertama kali. Membedakan episkopos dengan presbiteros. Oke, selanjutnya. Perempuan ini dikatakan di ayat 5, dahinya tertulis suatu nama. Nama itu karakteristik ya, reputasi, karya, ya. Bukan nama-nama. Kayak saya nama Irnawan, bukan. Ini nama yang dimaksud itu karakteristik. Nama itu Babel besar, Big Babel. Jadi perempuan adalah Babel. Nah sekarang Babel ini apa nih? Coba lihat ayat 18. Perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar. Jadi perempuan pelacur inilah Babel. Nah Babel ini perempuan pelacur ini kan gereja nih. Hanya pelacur. Babel berarti kenapa simbolnya dapat simbol Babel? Ya kalau dalam Kejadian itu kita lihat Nimrod itu yang pertama bangun kerajaan sendiri. Jadi denominasi ini Babel, kerajaan sendiri dibangun oleh Nimrod. Narik murid kepada dirinya. Ada dibilang Big Babel, besar. Yang paling besar itu Katolik sebenarnya. Bahkan sepertiga harta dunia itu di tangan Big Babel itu. Katolik, ya. Nah, dia hierarki dia lama, dia udah berakar, udah akar. Tapi dia mengaku aku adalah gereja yang benar gitu ya. Semua juga orang merasa dirinya benar kan. Tapi nanti kita lihat lah. Di ayat 18, pasal 18 itu ayat 4 dikatakan, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, si Babel ini, dosa si pelacur ini ya. Karena ini dosanya yang paling ini apalah mabuk ya, ayat 6 cirinya. Ayat 6, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Jadi ini kalau saudara sejarah dunia kekristenan itu banyak orang-orang kudus mati martir di situ ya, dunia keagamaan itu. Tapi perlu mata untuk melihat, memang perlu kasih karunia dia oleh dulu matanya, baru dia melihat, baru dia bertobat. Ini kalau ajarannya dunia kekristenan malah membela diri. Itu tuh ini nih kayak di samping saya nih bukunya nih, Systematic Theology Berkhof, ini buku orang Inggris nih ya, profesor, ini buku dogmatika yang standar ini, sekolah-sekolah teologi diajarin. Ajarannya salah satu ini visible dan invisible church katanya. Kalau denominasi itu visible church yang kelihatan. Kalau yang invisible itu Tuhan aja yang tahu katanya. Itu dari Luther memang awalnya. Tapi siapa bilang denominasi itu gereja? Beda itu gereja itu organisme, belum ada hierarki, belum ada sistem pemerintahan manusia masuk. Tapi udah diajarin ya untuk membela diri, sehingga denominasi bilang kami gereja katanya. Ya udahlah, tapi pokoknya ini orang-orang yang dia dapat kasih karunia yang sebagian ini, jangan dia keluar dari sistem itu, sistem Jebel, Bileam, Nikolaus, sistem perempuan pelacur ini, supaya jangan ambil bagian dalam dosa-dosanya. Nah,
Siapa ini yang sebagian ini? Nah, dia di ayat 14 ini ya. Dikatakan pasal 17. Mereka yang menang ini itu adalah yang terpanggil, dipilih, dan yang setia. Jadi dalam dunia kekristenan itu ada tiap zaman orang-orang yang mendapat kasih karunia untuk tentu dipanggil, jelas, karena banyak yang dipanggil. Orang dalam dunia kekristenan sudah dipanggil semua. Roh Kudus juga bekerja di situ ya, dalam orang-orang itu. Tapi masalahnya nggak cuma dipanggil. Para pemenang itu dikasih kasih karunia itu untuk dipilih. Nah, inilah mendapat kasih karunia untuk melihat, menyadari keadaan kita ya. Akhirnya kita bertobat, kita datang kepada Tuhan, belajar setia ya. Ini yang sebagian itu orang-orang sebagian yang di ayat yang ke Jeskil ini, yang ayat yang ke-8 ini, tetapi sebagian ini yang terluput, itu adalah orang-orang yang bukan hanya dipanggil, tapi juga dipilih dan setia. Mendapat kasih karunia untuk ini. Menjadi para pemenang kalau dalam Wahyu pasal 2 pasal 3. Ya. Jadi, sebagai kesimpulannya ya. Gereja saat ini nggak ada lagi, udah pecah menjadi ribuan, puluhan ribu denominasi ya. Ada yang bilang 40 ribu denominasi, pecah. Nggak ada lagi. Kalau saudara lihat gelas pecah, ya nggak ada lagi gelasnya. Yang ada tuh puing-puing itu. Tapi di antara puing-puing itu Tuhan pilih sebagian yang mendapat kasih karunia untuk pertama melihat dulu. Bertobat. Oh iya Tuhan, aku ini miskin, buta, telanjang, tidak berpakaian. Nanti Tuhan kasih solusi. Aku berikan emas, aku akan berikan kepadamu minyak, leles matamu yang aku melihat, dan aku berikan pakaian putih. Inilah dia para pemenang. Semoga yang mendengar ini semua para pemenang lah ya, yang mendapat kasih karunia. Ingat ya, bukan kita lebih baik dari orang lain, dah. Tuhan sendiri yang memilih kita. Tahu kan, dipanggil tapi dipilih juga. Kayak dalam perumpamaan Matius 13, ada lalang, gandum, itu sama-sama dalam kerajaan surga itu ya. Jadi kita mendapat kasih karunia, puji Tuhan lah. Kita mendapat kasih karunia untuk bukan hanya dipanggil, tapi dipilih dan juga setia. Inilah yang sebagian yang di sini yang mendapatkan kasih karunia untuk melihat keadaan diri kita, melihat dunia kekristenan itu sebenarnya siapa ini. Kalau saudara lihat dunia kekristenan, saudara nggak akan ambil bagian di dalam permainan Ijabel, Biliam, Nikolaus, permainan uang, jabatan. Saudara nggak akan ambil bagian itu pasti. Karena saudara lihat siapa. Kita pun bilang Wahyu 18:4, pergilah supaya jangan kau kena penghakimannya itu ya. Jadi itulah ya, puji Tuhan. Haleluya. Amin.